Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dimanapun Anda berada dari seluruh Indonesia. Selamat datang di channel Bola Bangwar. Semoga Anda sehat selalu. Ya, malam ini kita akan membahas timnas Indonesia ya. Di mana timnas Indonesia dirugikan di ajang AFC ya. Round 4 kualifikasi Piala Dunia. Ya, AFC merugikan timnas Indonesia dan ternyata ini sudah disurati oleh PSSI dan sudah ketahuan hasilnya. Mari kita bahas bersama Bola Bangwar. Dan jangan lupa dibantu tap-tap layarnya kawan-kawan. Dibantu tap-tap layarnya dimanapun Anda berada. Kita dukung terus timnas Indonesia. Oke, kita mulai kepada pembahasan pertama ya, yaitu timnas Indonesia memiliki jadwal yang cukup padat di ajang AFC ya, round 4. Di mana di kualifikasi Piala Dunia ini kita mendapatkan jadwal yang begitu padat. Tanggal 8 bermain, tanggal 11 harus main lagi. Hanya 2 hari waktu untuk recovery pemain ya. Bahkan dikabarkan AFC resmi mengubah jadwal. Ya, ini artinya timnas Indonesia ya, maaf cakap, dicurangi ini oleh AFC ya, memberikan jadwal yang begitu padat buat timnas Indonesia. Ya, gimana menurut teman-teman? Apakah memang ini sudah sudah semestinya Indonesia dicurangi, atau memang ini kita harus protes lagi nih? Karena kabarnya Erick Thohir PSSI resmi melakukan protes kepada FIFA ya. PSSI resmi protes jadwal ya kepada FIFA, dan FIFA terima protes itu ya. Mana bang beritanya? Ini dia. Nah, PSSI kirim surat protes. Nah, AFC berikan jadwal Indonesia versus Irak ya. Indonesia lagi-lagi dicurangi oleh AFC. Dan ternyata FIFA langsung merespon. Luar biasa ini. Apresiasi buat PSSI ya, yang melakukan gercep ini, menyurati FIFA ini. Luar biasa, tepuk tangan PSSI ya. Teman-teman dimanapun Anda berada, dibantu tap-tap layarnya ya, biar kita bahas ini semakin mendalam pembahasan kita terkait timnas Indonesia ya. Dibantu tap-tap layarnya kawan-kawan, dibantu tap-tap layarnya. Bang. Terus apa bang yang diterima oleh Indonesia? Apa keputusan dari FIFA? Nah, ini dia. Kita masuk kepada keputusan dari FIFA. Ya, FIFA resmi dengan kewenangannya merubah jadwal ya. Yang awalnya jadwalnya bermain jam 10 malam menjadi jam 2.30. Untuk jadwal recovery-nya tidak ada perubahan. Ya, artinya memang yang diubah itu jam mainnya saja ya. Karena mereka dari bandara ke stadion memiliki recovery yang singkat, akhirnya dimundurkan jadwalnya menjadi jam 2.30 dengan suasana malam yang dingin ya, ketimbang harus main di sore hari ya. Ini luar biasa PSSI ya. Mudah-mudahan jadwalnya pun ditambah, ini recovery-nya ditambah jadi 3 hari ya. Gitu. Bang, lawan Arab Saudi main bertahan nggak? Jawaban saya main bertahan ya, karena Arab Saudi yang sekarang bukan Arab Saudi yang dulu ya. Apalagi ini bermain di kandang Arab Saudi. Kita dicurangi secara jadwal, kita digembosi secara jadwal, tetapi ya ketika melawan Saudi nanti kita nggak usah sok-sokan menyerang ya. Kalau kita sok-sokan menyerang bisa-bisa kita kalah kawan-kawan. Nah, kita manfaatkan kekuatan kita, yaitu serangan balik kawan-kawan. Jadi menurut kalian gimana nih jadwal AFC yang buat ya, dan apa yang sudah dilakukan oleh FIFA? Menurut teman-teman gimana? Dibantu tap-tap layarnya kawan-kawan, dibantu tap-tap layarnya ya, dibantu tap-tap layarnya. Teman-teman yang baru bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miaga sampai Pulau Rete, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan dari manapun, NTT, NTB, Pulau Bali ya, dari manapun Anda berada, kita bahas timnas Indonesia malam ini. Bang, kira-kira formasi apa lawan Cina? Apa pas lawan Cina Bahrain? Ya, lebih kurang formasi yang harus diterapkan itu, tapi dengan skema yang berbeda ya. Saya rasa akan bisa lebih lebih klinis ya di depan ya. Karena lawan kita ini Arab Saudi dan Irak kawan-kawan ya. Arab Saudi dan Irak. Jadi
laga melawan Irak ini kan jadwalnya digeser kan, digeser jadi tanggal 12 kan. Artinya apa? Ada waktu recovery yang pas. Jadi taktiknya juga harus pas, nggak boleh taktik sembarangan ya. Makanya saya berharap Coach Patrick Kluivert dan kawan-kawan bisa ya setidaknya membuat progres permainan yang jelas seperti itu. Teman-teman dari manapun Anda berada silahkan bergabung. Yang mau naik silahkan ajukan diri. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Kita diskusi tentang timnas Indonesia yang dicurangi oleh AFC dan FIFA bertindak ya. Ini resmi, ini berita resmi kawan-kawan. FIFA bertindak yaitu membuat jadwal yang lebih fair buat timnas Indonesia. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Yang mau naik silahkan diajukan permintaan biar kita diskusi tentang timnas Indonesia ya. Ya, kita diskusi tentang timnas Indonesia. Dibantu tap-tap layarnya kawan-kawan, dibantu tap-tap layarnya. Jadi timnas Indonesia ini dicurangi secara jadwal. Indonesia hanya diberikan waktu 2 hari ya, 2 hari lebih kurang untuk recovery melawan Irak. Nah, kita lawan Arab Saudi pertama, langsung lawan Irak kemudian. Lawan Arab Saudi apakah wajib 3 poin? Ya, seharusnya target lawan Arab Saudi itu adalah 3 poin. Karena melawan Irak agak kesulitan kita kan. Melawan Irak kita agak kesulitan. Tapi Indonesia, menurut saya ya, sekali lagi kita realistis. Melawan Arab itu kita imbang. Ya, melawan Arab itu kita imbang karena bermain di kandang Arab. Kita belum pernah menang melawan Arab di kandang Arab ya. Dan target kita harus realistis. Nggak bisa kita target menang nggak. Karena Arab itu nggak segampang itu untuk kita kalahkan. Makanya dengan jadwal yang dicurangi seperti ini oleh AFC, kita harus pintar ini targetnya. Kalau saya targetnya sebenarnya simple. Lawan Arab Saudi imbang, ya realistisnya. Kemudian lawan Irak menang. Kenapa? Karena Arab Saudi ini bermain di tuan rumah. Sedangkan Irak kan nggak main tuan rumah. Dan kita kuotanya pasti 50-50 untuk penonton. Sedangkan Saudi kita cuma dapat 10% kuotanya. Sekitar 8.000 penonton yang dibolehkan di stadion ya, kalau nggak salah saya 5-8.000 penonton. Jadi kita wajib menang melawan Irak. Dan kalau bisa imbang melawan Saudi. Supaya nanti di laga terakhir Saudi keteteran ketika lawan Irak. Nah, kalau misal kita menang head to head atau gol, nah maka kita lolos ke Piala Dunia. Itu target paling realistis ya. Paling realistis. Itu target paling realistis. Oke teman-teman, yang mau naik silahkan ya. Yang mau naik silahkan dibantu tap-tap layarnya. Kita diskusikan tentang timnas Indonesia yang dicurangi jadwal oleh AFC. Dan protes timnas diterima oleh FIFA ya. FIFA langsung bertindak ini. Paling lawan Irak menang tipis sih. Amin. Semoga menang lawan Irak ya. Menang, walaupun menang tipis. Mau 1-0, mau 2-0, moga-moga kita bisa menang. Oke, kita sapa dulu tamu kita. Halo, assalamualaikum Bang Rey. Assalamualaikum Bang Rey, halo. Gimana nih Bang Rey? Menurut Bang Rey, jadwal A recovery 2 hari oleh AFC. Dan kemudian PSSI protes ini ke FIFA, langsung ke FIFA dan diterima oleh FIFA, di mana jadwal kita diubah oleh FIFA yang awalnya melawan Irak di tanggal 11 diberikan waktu recovery setidaknya beberapa jam ya. Nah, dari kick off jam 22.00 menjadi jam 2.30. Gimana nih menurut Bang Rey ini? Silakan Bang Rey. Ya, kita udah nggak bisa nggak heran lagi lah sama AFC kalau suka gonta-ganti gini demi kepentingan mereka pribadi lah. Indonesia juga sebagai negara peserta round 4 juga udah harus bisa siap gitu loh dengan kendala-kendala kayak non teknis kayak gini. Nah, ya bagus kalau misalnya federasi udah bisa mulai melayangkan protes, dan protes kita alhamdulillahnya bisa diterima sama FIFA ya. Iya. Tapi yang paling penting sih
yang harusnya jadi fokus utama itu bukan di non teknisnya, tapi hal-hal berkaitan dengan teknisnya, terutama dari persiapan pemain juga. Iya, betul Ya betul. kita kan tahu juga gitu kan, lini depan kita juga kan ya banyak orang yang mengira tuh lemah gitu kan. Heeh. Karena kemungkinan oleh Rome ini juga nggak bakal bisa sembuh dalam waktu cepat dari cederanya. Cederanya juga cukup parah, dan mungkin dari kita juga persiapannya juga ada beberapa kabarnya, ada pemain-pemain dari naturalisasi yang bakal diundang buat memperkuat kita di round 4. Nah, itu yang harusnya jadi fokus utama kita gitu loh, dan mengevaluasi daripada taktikal-taktikal sebelumnya yang udah pernah diterapkan pas di round 3. Tentunya ini bakal jadi pertandingan yang nggak mudah ya buat buat kita gitu loh, sebagai negara yang yang bisa mengejutkan banyak dunia, bisa sampai ke round 4 ini. Apalagi kita rekam jejaknya kan menang lawan Saudi itu di kandang, karena didukung Iya, sama banyak supporter. Mentalitas iya kita itu betul. belum teruji kalau mainnya away. Main away terakhir lawan Arab Saudi itu 1-1 gitu loh. Iya betul. Kita memiliki track record yang sebenarnya nggak bisa dibilang baik, tetapi lumayan ketika melawan Saudi di kandang kemarin kan. Nah, Iya, sebelumnya kan kita nggak pernah menang ini. Dalam sejarah Indonesia nggak pernah menang lawan Saudi di kandang. Kita iya, paling tiga bagus puluh itu tahun imbang. lebih. tiga puluh Itulah. tahun lebih kalau nggak salah tuh. 30 tahun lebih Enggak, kita nggak dalam pernah sejarahnya memang nggak lawan pernah gitu menang, loh. Bang. Semenjak Iya, negara Saudi berdiri, Indonesia berdiri nggak pernah menang Indonesia lawan Saudi di kandang Saudi. nah, nah itu di kandang Saudi kita baru bisa menangin atas Arab Saudi itu di kandang GBK, itu pun didukung Ya, itu pun ribuan pertama supporter kali dalam Indonesia. sejarah. Itu pun pertama kali dalam sejarah. Jadi Heeh. gimana ya? Saya mau fair-fairan aja di sini. Sebenarnya mental kita tuh untuk bermain away itu masih minim. Kita masih jagoan kandang lah bahasanya. Kalau main di kandang, yakin saya masih ada menang-menangnya, walaupun ada menang tipis. Yang nggak menang itu waktu lawan Jepang aja, selama untuk kualifikasi Piala Dunia ini, gitu kan ya. Sama lawan Irak yang pas waktu di ronde kedua. Nah, itu yang jadi PR utama pelatih saat ini, melawan dua tim ini yang nggak bisa dipandang remeh. Walaupun Irak katanya lagi ada pergantian pelatih, mereka lagi sejak turun-turunnya, judulnya tetap bahwa kita itu ya melawan dua negara ini dari kemarin-kemarin itu cukup kewalahan. Ya, betul. Apalagi lawan apalagi lawan Irak. Irak itu mau di Piala Asia, mau di Piala Dunia, kita belum pernah suap kemenangan sama sekali. Belum ngerasain yang namanya kemenangan lawan mereka sama sekali. Gitu loh. Makanya kalau seperti itu, harusnya yang jadi fokus utama itu ada di pembenahan dari timnasnya sendiri, bukan terkonsentrasinya pada hal non teknis. Kalau non teknis itu udah nggak bisa diragukan lagi, kalau misalnya yang bermain udah AFC gitu loh. Itu udah tugasnya federasi. Nah, fokusnya daripada pelatih itu yang meracik strategi kedepannya yang lebih efektif lagi untuk dipakai melawan dua negara ini. Dan Oke, oke Bang kalau Rey. Oke proyeksinya Bang. ya buat Ditahan juara dulu grup Bang Rey. kayaknya agak Ditahan dulu berat Bang lah. Rey. Oke. Bang Rey, kita baca kolom komentar dulu. Ini ada dari Bang Rivan. Menurut gue lebih baik uji coba main away. Gimana nih Bang Rey? Sepakat? Nah, masalahnya uji cobanya itu di sini. Katanya mah informasi yang saya dapat. Uji coba lawan Kuwait dan Lebanon itu nggak dilakukan di kandangnya mereka, tapi di Bung Tomo. Tetap aja sama aja bohong kalau kayak gitu. Nggak ada latihan mental. Iya, iya, iya. Jadi gitu jawabannya ya. Jadi gitu. Kita memang maaf ya yang buat uji coba ini kita memang bukan untuk latihan mental. Oke, kita sapa dulu tamu kita Bang Debro. Halo, selamat malam Bang Debro.
Halo, malam-malam. Apa ini? Apa Oke, gimana ceritanya? kabarnya Bang De Bro? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Oke. Oke, kita Mas gimana? masuk ke baik 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 Bang De Bro. Kita masuk ke pokok pembahasan ya. Ya, ini dia Bang De Bro. Jadwal Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak. Dan kita secara nggak langsung ini dirugikan Bang De Bro dengan apa Hmm? namanya mepetnya jadwal ya. Cuman istirahat sekitar 2 atau 3 Hmm. hari. Kemudian PSSI melakukan protes ke FIFA dan diterima oleh FIFA ternyata. Ini bagus juga ini protesnya Hmm. ke FIFA bukan AFC ya. Protes ke FIFA dan resmi diterima Hmm. oleh FIFA. Jadwal dimundurkan Bang De Bro, dimundurkan ke hari berikutnya atau beberapa jam kemudian yaitu jam 2.30 ya. Yang awalnya main jam 10 malam menjadi jam 2.30. Gimana menurut Bang De Bro ini? Timnas dicurangi AFC tapi malah diterima protesnya oleh FIFA. Silakan. Ya, disitulah perbedaannya antara FIFA dengan AFC, ya kan? Udah Iya iya. kelihatan. Nah, balik lagi. Ya kalau kalau lu lempeng-lempeng aja AFC bukan AFC namanya, ya kan? Gitu aja. Karena apapun yang mau kita bilang, ya mereka pasti punya hidden agenda lah, gitu loh. Iya iya. Ya, ya yang kalau mau dibilang salah kita Indonesia, kalau mau menyalah maksudku gini loh. Ketika sudah terjadi seperti ini, kita tuh harus koreksi. Kenapa ini terjadi? Salah satunya kan kita nggak ada wakil di AFC. Bener gak? Iya betul. Kita nggak ada pengurus di AFC. So, itu, ya kan? Iya betul. Jadi, ya kalau apa kita bisa protes di situ, walaupun kita tidak menjamin ketika ada wakil kita di situ, bukan ada jaminan juga, gitu. Tapi at least kita sudah lakukan sesuatu, gitu loh, untuk untuk apa ya, untuk mencegah lah, kan kayak gitu. Tapi sekali lagi tidak ada yang tidak menjamin juga itu. Gimana kita mau ngalahkan dengan negeri-negeri petrodolar? Ya kan? Iya betul 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 betul. Fakta itu nggak bisa kita tolak, itu nggak bisa. Bang De Bro, ini ada yang komen, tapi Bang, kalau pelatih ST zamannya, kalau UW malah mentalnya bagus, tapi main di kandang malah agak kurang. Gimana nih mentalitas kita nanti melawan Arab Saudi dan Irak ya? Dimana kita memiliki bisa dibilang track record yang tidak baik ya melawan Arab Saudi di kandang nggak pernah menang, di kandang Arab Saudi maksudnya. Di melawan Irak kita pun dalam 3 laga terakhir kalah juga seperti itu. Gimana menurut Bang De Bro? Silakan. Ya waktu STY itu sudah berakhir dengan segala dinamikanya, dengan segala ini. Nah kita sekarang kan ketika melawan di ronde keempat ini melawan apa Arab Saudi dan nanti lawan Irak, kokinya kan udah lain. Tentunya kita tidak bisa mengharapkan juga seperti koki yang lama, kan gitu ya. Nah, kembali lagi, ya kan? Kita berkaca di mana? Di hasil-hasil koki yang baru. Hasilnya ada apa? Hasilnya itu apa? Aduh, di pinggir jalan. Sorry. Hasilnya itu apa? Ada 4 pertandingan. Lawan Australia 4-1 ya? Apa 5-0? 5-1 lawan Australia. 5-1. Hmm. Di Cina, di Indonesia kita jadi tuan 0-0. rumah 1-0 1-0 toh waktu kita lawan Iya Cina lawan dan Cina dan Bahrain. Bahrain. Apakah itu penampilannya bagaimana? Yang berikutnya di Jepang 4-0, ya kan? Iya Dengan betul. segala Iya statistiknya. betul. 6 Perlu diingat, 6-0. 6 waktu di kandang ya, di Oh, kandang 4-0. Iya ya, betul. ya. Kalau yang dianu 6-0 kan? Gitu Iya. ya. Perlu diingat 11-0 di tandang.
dengan koki yang baru ya. Iya. Terus ya gimana kita? Ya kembali lagi PSSI mempersiapkannya bagaimana? Kita di luar kandang, ini fakta, di luar kandang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan apa? Golnya itu 5-0, 4-0, 4-1 ya, 5-1 sama 6-0. Itu kan fakta. Kalau di luar kandang kita pasti keok dan jauh selisih golnya. Itu fakta. Terus gimana PSSI mempersiapkannya ini? Itu aja. Federasi khusus terkhusus timnas pelatih timnas yang konon digadang-gadangkan pelatih tim terbaik yang pernah dipunyai oleh Indonesia. Tim pelatih terbaik. Gitu. Kita nggak usah berpolemik lagi. Oh menurut ini, menurut itu, menurut ini. Alah. Kita tunggu aja. Dengan fakta-fakta yang ada yang udah dijalanin 4 pertandingan itu, apa kita mau bilang? Oke, Bang Debro. Ditahan Ya. dulu. Teman-teman yang bertanya jadwal, ini Indonesia melawan Saudi nanti kemungkinan tanggal 8 Oktober 2025 dan melawan Irak tanggal 12 Oktober 2025 ya. Melawan Saudi main seperti biasa malam juga, melawan Irak jam 2.30 ya. Jadi teman-teman siapkan fisik dan mental, apalagi itu malam minggu melawan Irak. Jadi mari kita bergadang bersama ya nanti ketika melawan Irak. Dari pelatih dulu sampai sekarang bedanya dari fisik, beda jauh. Dari dulu fighter 90 menit plus berani nyerang terus. Aku malah sekarang jadi pesimis. Nah, Bang Ray, gimana menurut Bang Ray? Apakah Bang Ray optimis atau pesimis ini seperti penonton yang ada di bawah nih, yang kolom komentar ini? Silakan Bang Ray. Sama. Saya sama kayak yang ada di kolom komen ya. Saya tuh di era pelatihan sekarang tuh agak pesimis kalau kita bisa melaju ke babak selanjutnya, karena dilihat dari 2 pertandingan sebelumnya, 2 kali kekalahan besar itu cukup jadi catatan merah kalau buat dari saya pribadi gitu loh. Silakan orang mau mengatakan ya nggak fair dong kalau kita misalnya membandingkannya dengan negara yang ranknya lebih atas gitu kan ya. Mau rankingnya lebih atas kayak mau apa kayak lu kompetisi di situ ya, lu tujuannya menang gitu kan ya. Pada intinya yang kita lihat kan hasilnya di situ. Ternyata kan ketika kita mainnya itu di kandang itu kan ternyata nggak seprogresif di kandang, maksudnya mainnya away itu kan ternyata kita nggak seprogresif itu loh. Emang ada banyak hal yang kurang gitu kan, fisik, terus juga dari lini pertahanan kita itu udah mulai kurang disiplin gitu kan. Nah itu bisa kelihatan banget pas waktu main sama Australia, digempur terus kita. Babak pertama 15 menit pertama oke, kita punya serangan cukup lumayan gitu kan sampai berbuah penalti. Tapi setelah dapat kegolan sedisiplin itu ya kagak bakal mungkin kita kebantai 5-0, 5-1 sampai 6-0 gitu. Apalagi ini mainnya di kandang lawan Arab Saudi udah tahu aja kemarin tensinya mainnya di GBK aja gila-gilaan. Saya makin pesimis dengan pelatihan saat ini itu belum pernah melawan Arab Saudi sama sekali. Formulanya apa? Oke, dilihatnya pemain yang berpengalaman itu kan pemain ngejalanin taktik dari pelatih. Kalau orang-orang bilang pemain kita berpengalaman kok, mereka kemarin udah ketemu kok di ronde ketiga 2 kali, ya itu kan pemain coy. Yang meracik strateginya itu kan adalah pelatih. Pemain itu menjalankan instruksi dari pelatih. Saya nggak yakin dengan strategi nanti yang bakal dibawa. Makanya saya pengen tahu aja gitu loh, nggak mau menaruh harapan besar,
Saya ingin lihat dulu permainannya seperti apa untuk lawan Arab Saudi. Kalau memang bagus, ya puji. Kita puji bareng-bareng. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, ya buat mereka-mereka yang mendukung pelatih ini juga ya jangan marah kalau kita misalnya kritik juga. Gitu. Nah, oke, luar biasa. Kita baca kolom komentar ya. Ini ada dari teman kita dari Malaysia sepertinya. Konoha merasa paling suci. Kami bukan negara yang suci, tetapi setidaknya kami berbicara tentang apa yang akan kami lakukan ya. Timnas kami lakukan yaitu round 4. Bang Jai, gimana menurut Bang Jai? Apakah Bang Debro optimis nanti ketika di round 4 atau pesimis nih? Gimana? Silakan Bang Debro. Lihat dari empat pertandingan yang sudah dilakukan oleh pelatih baru, saya pesimis. Dari sendi dasar permainan itu aja, sepak bola adalah permainan stamina yang mengandalkan stamina. Itu aja kita udah lihat kok. Apalagi besok di tuan rumah di Arab Saudi dengan iklim yang seperti itu. Saya nggak bicara soal taktikal dulu lah. Itu dulu aja. Ada yang berani jamin bahwa itu bisa berubah secepat itu? Tidak ada tentunya. Apalagi kalau Saudi minta jadwal ini ya, main sore ya, ini bakalan mampus ini pemain kita ini, bisa dibilang. Betul. Nah, ya jadi itu ya. Sedangkan pelatih lama aja untuk membangun mental itu yang kedua lah ya. Yang pertama dasarnya adalah stamina, ya. Lah untuk stamina aja butuh 5 tahun dia sampai kayak gitu. Awal-awalnya dulu kan 70 jalan-jalan, bener gak? Iya betul. Itu 5 tahun. Nah diganti, oke, mereka punya kuasa, kita ini cuman supporter. Lihat yang kemarin, ya kan? Lawan Cina. Iya betul. Lawan Bahrain, kita sebagai tuan rumah. Seharusnya kita bisa menang lebih dari itu kok. Iya toh? Tapi Dan ya pencetak golnya cuman Ole, Bang Debro. Iya, dan betul. Dia cedera ini. Iya. Nah itu lagi yang jadi permasalahan kan. Kita terlalu tergantung sama satu orang. Ya nggak apa-apa, kan? Nah sekarang kalau udah cedera kayak gini, sejauh apa tim kepelatihan terbaik yang pernah Indonesia punya ini? Ya silakan aja. Gitu aja. Kembali lagi saya pesimis dengan itu. Gitu. Oke. Jadwal sudah keluar Bang Debro dan Bang Ray. Jadwalnya Indonesia melawan Saudi jam 00:30 lebih kurang, dan melawan Irak jam 2:30. Waktu Indonesia melawan ya? Saudi. Waktu Indonesia. Berarti berapa jam beda sama Indonesia Saudi? Mereka main di Arab Saudi itu jam berapa sih itu? Indonesia dengan Saudi beda sekitar 4 jam. Berarti kalau itu main sekitar jam 8 malam itu. Jam 8 malam. Atau setengah 9 lah lebih kurang. Habis mereka sholat mungkin ya, ibadah sholat mungkin. Seperti itu. Oke. Gimana menurut Bang Ray dengan jadwal Indonesia melawan Saudi ini? Jam 00:15 ya, habis sholat mungkin ya, habis Isya mungkin. Kemudian jam 2:30. Ini cukup malam ini. Gimana? Silakan Bang Ray. Gimana ya? Kalau masalah dari jam tayang, mungkin ini juga salah satu taktik non teknis yang bisa dibilang ini adalah strategi untuk kayak ya mereka tahulah bahwa supporter kita itu kayak gimana gitu loh, militannya terhadap timnas kitanya gitu loh kan, sehingga ya diambil jam-jam krusial menurut mereka tuh yang memungkinkan supaya suntikan semangat mungkin yang berkurang gitu loh kepada mereka yang bertanding di luar negeri ini, karena kan mau bertanding dimanapun itu kan pasti kan rame, walaupun
kita ngelihatnya ada beberapa supporter yang ngelihatnya dari TV gitu. Jadi kalau Iya. buat masalah jam tanding tuh ini bisa jadi adalah taktikal dari lawan sendiri untuk apa mensiasati salah satu kekuatan terbesar kita yang sudah terbaca oleh banyak negara gitu. Kita bang udah kelihatan banget main di GBK supporter 70.000 orang, militannya itu luar biasa pemain-pemain kita. Iya, Tapi kalau betul. kita main di kandang, supporter sedikit, ditekan sama supporter lawan, ciut nyali kita. Gitu loh. Yang mau ngebantah hal itu kelihatan sekali. Gitu. Makanya, ya ini adalah salah satu taktik lawan juga yang harusnya jadi PR buat tim pelatih ya. Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan mentalitas juara itu walaupun kita bermain di kandang. Dan ya ini kan mainnya di jam-jam tidur orang Indonesia. Jam 12:30 ya mana Iya, ada sih betul. orang yang pengen nonton bola gitu kan, apalagi pas hari kerja gitu. Ya gak bakal Iya, betul, mungkin lah betul. mereka juga mau merelakan waktu kerjanya cuma buat nonton bola. Mendingan mereka juga ya udahlah gue nonton highlightnya aja gitu kan, gue tinggal nunggu hasil. Ya selebihnya gue percayakan pada mereka anak-anak timnas, udah gitu aja. Makanya dari situ adalah salah satu ujian mentalitinya itu untuk pelatih saat ini adalah bagaimana mereka caranya meyakinkan rakyat Indonesia bahwa yang mereka ini yang pesimis seperti saya dan mungkin ada kawan-kawan lain di luar di luar sana yang pesimis terhadap mereka bisa membalikkan keadaan, membuat kita menjadi optimis terhadap mereka. Sepak bola itu berawal dari ketidakpercayaan gitu loh. Kalau misalnya percaya kita terus, optimis terus, mereka lama-lama akan menjadi jumawa. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi. Ketika seseorang terlalu dibawa optimis, kita yakin lo menang, kita yakin lo menang, ya itu akan menjadi jumawa. Tapi ketika berawal dari ketidakpercayaan, mereka akan berusaha untuk meyakinkan kita dengan usaha terbaik mereka sehingga yang tadinya kita itu pesimis berubah menjadi optimis. Itu yang pengen Dan itu kita kejadian lihat pada beberapa saat kali lagi terhadap itu. timnas, Bang ya. Iya, dan itu kejadian beberapa kali Dan itu terhadap timnas. iya, Berapa kali termasuk tim lawan kita itu Korea. gak dipercaya? Iya, Lawan di U23. Iya, iya. betul, Lawan betul, Korea betul. kita nggak pernah Oke, berekspektasi menang, tapi kita bisa kok menang gitu. oke. Oke, Bang Rai ditahan dulu. Gimana Bang Jai? Menurut Bang Jai ini terkait Apa tuh? jadwal. Tadi kan jadwalnya ternyata mainnya jam 10 kan. Kemudian jam jam 10 malam waktu Indonesia melawan Irak. Ya, sekitaran itu, dan jam 8 malam melawan Saudi ini. Tuan rumah ini. Gimana menurut Bang Jai? Ya kembali lagi, namanya tuan rumah kan mereka punya strategi masing-masing. Iya. Termasuk ini. Kan kayak gitu kan? Ya, terus kita Apakah mau ini bilang apa? merugikan Bang Jai buat AFC, timnas kita? yo, ya jelas lah. Jelas. Apalagi ada yang jam berapa? Jam 2.30. Iya. Iya toh? Itu waktu Indonesia. Iya itu kok. Iya. Ya itu keuntungannya jadi tuan rumah. Dan itu AFC setujui. Terus kita ngomong apa? Ya kita bukan apa-apa. Kita memang gimana ya? Kita memang harus hadapin yang seperti ini. Jepang bisa seperti sekarang ini kan bolak-balik mereka juga bilang mereka bisa mengatasi hal ini ya. mereka melewati diakal-akali sama AFC. Tapi toh mereka tetap iya dengan prestasi dan kualitas pemain kan gitu. Ya, betul. Ini betul, loh, prediksi Indonesia vs Arab digempur habis-habisan komennya ini ya. Iya. Oleh tuan rumah Indonesia. Loh, Bang, kalau digempur di saat pelatih lama juga kita digempur, Bang. Tapi sejauh apa kita bisa melewati tekanan itu yang paling penting kan. Karena kan waktu pelatih lama dibilang kita ini bermain bertahan. Iya, betul. Iya kan?
Dan itu benang merahnya. Kan kayak gitu ya. Kalau lu ya sudah masuk kompetisi apalagi ajangnya Piala Dunia, katakanlah kita ini kalau kita lihat kalau ini apa namanya? Kita katakan yang namanya analogikan. Kita ini David yang kita hadapi Goliat. Ya gimana ngalahinnya? Iya, betul. Ya memang Kita udah, Daud melawan Goliat. iya. Iya. Ya udah gitu aja. Karena ini apa? Ya ini emang kompetisi dunia. Kita harus masuk mental dunia. Mental dunia itu apa? Siapapun lawan nggak peduli. Yang penting kita fight. Iya kan? Apapun permasalahan, betul. itu udah dibuktikan oleh Jepang. Jepang kan bolak-balik bilang, kami itu sering diakal-akali sama Pak AFC. Iya toh? Betul. Loh? Tuh. Nah, jangan lagi dibuat drama ini itu. Kalau kita protes dengan keadaan yang seperti ini, ya wajar-wajar aja, manusiawi, gitu loh. Tapi nanti jangan lagi ada drama. Oh, karena ini, karena itu. Kalau udah kita kan mau di pentas dunia. Fightingnya, spirit of fightingnya juga ya World Cup dong. Iya, bukan Tarkam. Gitu aja. Nah, makanya kita lihat bagaimana racikan pelatih yang dipilih PSSI, pelatih baru yang dipilih PSSI, sudah. Gitu aja. Mau setuju atau enggak, saya ini pendapat pribadi saya, gitu loh. Ya akan asumsi pribadi, pendapat lah, narasi pribadi saya berdasarkan logika yang logika dan fakta yang ada, gitu aja sih. Oke, luar biasa ini ya pendapat narasumber kita semuanya. Oke, berhubung karena sudah jam 9, kita nggak lama nge-live-nya. Oke. Ya. Kita sekitar 30 menit. Terima kasih Bang Debro, terima kasih Bang Ray, terima kasih penonton Ya, semuanya. sama-sama. Oke ya. Yo. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas ya, tapi karena waktu tidak memungkinkan. Terima kasih. Besok aja. Mohon maaf apabila ada salah kata penonton semuanya ya. Bahas saya mau bahas liga juga, ada beberapa hal terkait Liga Indonesia yang mana ada transfer ternyata di liga kita. Ini luar biasa ini Barito Putra dan jadwal dari liga serta Persib Bandung ya di ajang AFC ACL2. Oke, terima kasih teman-teman. Insyaallah besok lagi kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.